Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B, ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, melakukan gerakan kuat dan lemah tangan. Yang ketiga, menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah, sekarang kita masuk subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satunya ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, sekarang ayo kita pelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia mulai dari bayi hingga dewasa. Nah, pada pembelajaran pertama, ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin pertama digendong, lalu merangkak, kemudian berjalan. Yang kedua, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Dulu Udin hanya bisa minum susu, sekarang Udin sudah bisa makan nasi. Ayo menulis, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, kemudian informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Misalnya di sini, umur berapa saya mulai berbicara? Umur berapa saya mulai merangkak? Umur berapa saya mulai berlari? Kalian bisa tulis jawabanmu atau diskusimu bersama orang tuamu. Kemudian siapkan pertanyaan yang lain ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan Edo kuat, dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kekuatan dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Yuk kita mulai mencoba. Nah, sekarang ayo menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban.
Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat merupakan memutar atau pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan ke arah yang berbeda. Gerakan keenam gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru dan temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana yang saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Nah, sekarang ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302 sama dengan berapa? 3 tambah 2 yaitu 5. 5 tambah 0, 5. 6 ditambah 3 berapa? 9. 2 ditambah 3 berapa? 5. Jadi penjumlahan 2653 ditambah 3302 berapa? 5955. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, 3 tambah 4 yaitu 7. 9 ditambah 0 berapa? 9. 6 ditambah 2 8. 1 ditambah 5 berapa? 6. 1693 ditambah 5204 yaitu 6897. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Kemudian tulis di bukumu masing-masing. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200 ditambah 2900. Nah, bilangan 1200 itu dijadikan ribuannya 1, ratusannya 2, dan bilangan 2900 ribuannya 2 kotak, ratusannya ada 9. Lalu kita jumlahkan ya, yang ratusannya 9 ditambah 1 itu jadi 1000. Menyisakan 1 kotak pada ratusan. Lalu menjadi kayak gini. Pada ribuannya ada 4. Tadi soalnya nambah yang ratusannya menjadi ribuan. Jadi hasilnya 1200 tambah 2900 menjadi 4100. Nah, sekarang dengan cara yang lain. 1200 ditambah 2900 adalah 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0.
2 ditambah 9 berapa? Iya, 11. 1 yang di belakang kita tulis di bawah. Kemudian 1 yang di depan kita tulis di atasnya angka 1. Kemudian kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1 ditambah 2 berapa? 4. Nah, jadi berapa? 4100. Nah, cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Yang pertama, 2465 ditambah 3208. 5 tambah 8 berapa? Iya, 13. 3 yang di belakang kita tulis di bawah. Kemudian satunya kita tulis di atasnya angka 6. 1 ditambah 6 berapa? Iya, 7. 4 ditambah 2 berapa? 6. 2 ditambah 3 berapa? 5. Ya, jadi jumlahnya 5673. Untuk soal nomor 2 dan 3 dan 4 kalian bisa kerjakan sendiri ya. Mintalah bantuan orang tuamu. Kemudian tulis di bukumu masing-masing ya. Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Tentu saja iya ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan kepada siswa mengenai beberapa perubahan yang dialami siswa sejak kecil sampai kelas 3. Selamat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.